ketemu lagi dengan Kak Alfa di hari ini. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita akan menaikkan satu pujian, Hai Siarkan di Gunung. Mari kita menyanyi dengan semangat ya adik-adik. Sambil bertepuk tangan adik-adik. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Baik adik-adik, mari kita membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus kembali memberikan kesempatan bagi kami semua untuk berkumpul bersama dalam ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Biarlah mereka boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan menyertai adik-adik semua dan kami juga mohon Tuhan mengampuni akan semua dosa yang kami telah lakukan. Biar kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, dan puji-pujian yang kami naikkan sungguh berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat kan menaikkan pujian? Nah, kita akan melanjutkan untuk menaikkan pujian Gita Sorga Bergema. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat. Naikkan segala pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita yakin bersama bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menjawab setiap doa-doa kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan izinkan kami rasakan sampai dengan saat ini. Terkhusus di kesempatan hari ini, Tuhan mengizinkan kami boleh kembali bertemu dan menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan, bersama dengan adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan, mari menyertai mereka dengan segala pertumbuhan mereka, dengan segala yang mereka gumulkan. Tuhan, kiranya menyertai mereka dalam sekolah mereka yang sudah sekolah. Kiranya Engkau memberikan mereka semangat, memberikan mereka sukacita dalam menempuh pendidikan mereka masing-masing, memberikan mereka juga hikmat dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa. Tuhan juga menolong menyertai untuk semua guru-guru yang mengajar mereka. Biarlah hikmat daripada Engkaulah yang boleh menuntun menyertai guru-guru dalam mengajar dan memberikan ilmu kepada adik-adik sekolah minggu yang ada. Tuhan juga menolong menyertai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh adik-adik sekolah minggu saat mereka bersekolah, sehingga apapun itu Tuhan, mereka boleh mendapatkannya di dalam Engkau. Tuhan, kami juga sungguh mohon kepadamu Tuhan, memberkati untuk adik-adik sekolah minggu yang belum bersekolah. Mereka dalam masa pertumbuhan mereka boleh menghabiskan waktu mereka dengan keluarga dan juga dalam masa bermain mereka. Tuhan memimpin, memberkati masa pertumbuhan mereka dengan baik. Kami mohon Tuhan, biarlah melalui keluarga di mana mereka berada, mereka sungguh-sungguh bertumbuh, mereka sungguh-sungguh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, sungguh-sungguh ada dalam tangan-Mu Tuhan, dan masa depan mereka yang terbaik Engkau rancangkan bagi mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh hidup dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berdoa untuk setiap orang tua dan keluarga yang ada di sisi mereka selama ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran daripada orang tua dan keluarga. Kiranya Engkau memakai mereka untuk boleh mendidik dan membimbing adik-adik. Mereka juga dengan segala kebutuhan yang mereka butuhkan, pribadi dan pribadi Tuhan mencukupkan. Tuhan menolong dan menyertai. Buat adik-adik sekolah minggu ataupun keluarga-keluarga dalam keadaan sakit, Tuhan mari menjamah bagian tubuh mereka, dan biarlah melalui kasih karunia-Mu Tuhan, mereka boleh pulih, mereka boleh bertumbuh dalam Tuhan, mengenal Engkau sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa kepada Engkau Tuhan untuk semua guru-guru sekolah minggu yang telah melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Mari Tuhan menyertai, mari Tuhan memberkati agar semua mereka boleh melayani dengan baik, dan biarlah semuanya untuk sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada bersama-sama dengan mereka dan menyertai setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami juga mohon Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang telah melayani Engkau dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau menyertai, membimbing setiap hamba Tuhan dalam setiap pelayanan yang ada, sehingga setiap pelayanan yang ada sungguh-sungguh membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan, untuk mengenal Engkau dan percaya sungguh-sungguh kepada Engkau. Kami sungguh-sungguh berdoa juga padamu Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan setiap pergumulan yang ada. Tuhan, mari menolong, menyertai, memimpin dan memberkati setiap pemimpin, bahkan untuk pemimpin ke depannya yang akan kami pilih. Kami mohon Engkau menyertai, membimbing agar pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang berasal daripada Engkau, yang boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga taruh dalam tangan kasih-Mu Tuhan untuk semua panitia Natal, gereja-gereja yang akan melaksanakan Natal di bulan ini Tuhan. Tuhan, mari memberkati semuanya dengan segala persiapan yang ada, sehingga setiap Natal yang dirayakan bukan hanya sekadar perayaan biasa Tuhan, tapi sungguh-sungguh di mana ada banyak orang yang boleh sungguh-sungguh datang kepada Engkau, percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan di hari ini. Kami taruh dalam tangan kasih-Mu seluruh beban, seluruh pergumulan dari kami semua dan adik-adik semua dimanapun mereka berada, yang mengalami kesulitan demi kesulitan, sakit, penyakit atau apapun itu Tuhan. Kiranya Engkau ada bersama-sama dengan mereka, menolong, menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan menaikkan satu pujian lagi, God of Love. I can see in the stars that shine and the birds above. I can feel it in the heart so tight, the wonder of your love. God,
you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you. Oh, I praise you, God of love. I can see it in the stars that shine. I can see in the stars that shine and the birds above. I can feel in the house so tight the wonder of your love. God, you love me more than words can say. And as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you. Oh, I praise you, God of love. God of God of love. Baik adik-adik, sudah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti adik-adik di rumah penasaran dengan cerita apa yang akan didengar kali ini. Nah, terlebih dahulu Kak Alfa ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan satu kali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami berkumpul bersama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap adik-adik yang mengikutinya, sehingga mereka boleh mengerti, memahami apa maksud dari firman Tuhan yang mereka dengar. Mereka boleh bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Kami juga mohon ampun untuk semua dosa yang kami lakukan. Kiranya Engkau mimpin dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, bayi Natal itu, kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, hari ini Kak Alfa akan membawakan satu cerita sekolah minggu yang sudah tidak asing lagi bagi adik-adik semua. Nah, cerita apakah itu? Ada yang tahu? Kali ini Kak Alfa akan bercerita tentang Maria dan Yusuf. Ya, Maria dan Yusuf, ibu dan bapak dari Yesus. Ya, kali ini kita akan sama-sama membaca Alkitab. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa membuka Alkitabnya masing-masing, dan kita akan membaca di dalam Matius 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Mari kita sama-sama membacanya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka."
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf dan Maria. Siapakah Maria dan Yusuf? Maria dan Yusuf adalah keluarga sederhana dari Israel, tapi dari keturunan Raja Daud. Jadi mereka tuh keluarga sederhana yang tidak begitu terpandang, tapi sesungguhnya mereka mempunyai garis keturunan yang cukup jelas, yang bahkan sangat jelas dari Raja Daud. Ya, adik-adik pasti tahu kan Raja Daud, raja yang pernah memerintah bangsa Israel beberapa waktu yang lalu, beberapa ribu tahun lalu sebelum adanya Maria dan Yusuf. Dan pada saat itu Maria dan Yusuf mereka sudah bertunangan, ya. Mereka sudah bertunangan dan sudah merencanakan untuk menikah. Tapi mereka pada saat itu belum menikah. Oke adik-adik, itu diingat baik-baik ya. Lalu bagaimana respon Maria dan Yusuf pada saat diberitahu akan kehadiran bayi Tuhan Yesus? Yusuf awalnya tidak bisa terima tentang kabar ini dan berencana untuk berpisah dengan Maria secara diam-diam. Tapi malaikat Tuhan datang dalam mimpinya seperti yang tadi Kak Alfa baca di dalam Matius 1 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Di situ malaikat Tuhan menyampaikan maksud dan tujuan dari Maria mengandung seorang anak yang di dalamnya karena Roh Kudus, ya, mengandung dari Roh Kudus. Ya. Sedangkan Maria pada waktu itu ketika mendengar bahwa ia akan mengandung seorang anak, ia juga kaget, bingung, takut setelah mendengar kabar itu. Tapi akhirnya dia menerima bahwa dia akan mengandung seorang anak. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Apa yang kita akan pelajari dari Maria dan Yusuf ini? Seperti kita yang tiba-tiba diberitahu untuk melakukan suatu tugas berat, atau diberitahukan untuk kalau akan terjadi sesuatu dengan kita, Maria dan Yusuf kaget, ya. Bahkan Yusuf sempat ingin berpisah dengan Maria secara diam-diam. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Maria dan Yusuf tetap menjalaninya dengan taat, ya. Tentunya ini tidak lepas dari pertolongan Tuhan terhadap mereka. Ini bukan hal yang mudah bagi Maria dan Yusuf, adik-adik. Karena akibat dari kehadiran Tuhan Yesus, akibat dari kehadiran bayi Yesus dalam kandungan Maria, pastinya Maria dan Yusuf akan kena sanksi. Ya, karena sanksi itu seperti apa, Kak Alfa? Dampak dari kehadiran Tuhan Yesus yang tiba-tiba itu, mungkin mereka bisa dihukum mati. Dihukum mati? Ya, dihukum mati karena peraturan di Israel pada waktu itu seorang yang mengandung di luar pernikahan maka akan dihukum mati. Wah, sedih sekali ya. Selain daripada itu, bisa saja Maria dan Yusuf akan dibicarakan atau digosipkan namanya oleh orang-orang sekitar. Wah, si Maria hamil. Wah, itu pasti akan tersebar kemana-mana. Atau bahkan mereka juga bisa tidak diterima dalam keluarga mereka masing-masing. Mereka bisa saja ditolak oleh keluarga akibat dari kehadiran Tuhan Yesus dalam kandungan Maria. Wah, satu hal yang
sulit bagi Maria dan Yusuf ya adik-adik. Tapi ketika kita sampai dengan saat ini bisa merayakan Natal ya, mungkin adik-adik sudah merayakan Natal yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan sampai ke 10, 12 kali sampai dengan saat ini, itu menunjukkan bahwa ini Maria dan Yusuf telah melakukan tugas mereka sebagai orang tua dengan baik. Ya, itu memang pertolongan Tuhan ya terhadap Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf tidak berpisah dan mereka tetap menjaga bayi Yesus dari dalam kandungan sampai dengan pada akhirnya besar dan bisa melayani. Wah, luar biasa bukan? Mereka adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka taat dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kepada mereka. Ya adik-adik, seperti adik-adik juga, misalnya kalau adik-adik diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, baik di rumah, baik di sekolah, ataupun di mana saja adik-adik diberikan tugas atau tanggung jawab, bahkan mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi di kehidupan adik-adik, dan itu membuat adik-adik tidak bisa menerimanya, sulit untuk menerimanya, kaget, takut, bingung, seperti yang dirasakan oleh Maria dan Yusuf. Tapi mari sama-sama belajar dari Maria dan Yusuf. Mereka terlebih dahulu percaya. Ini yang membuat mereka bisa menjalani kehidupan mereka selanjutnya. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, mereka percaya kepada Tuhan karena kedatangan Mesias melalui Maria dan Yusuf itu adalah rencana besar Tuhan yang Tuhan sudah janji sekian lama. Dan ketika Tuhan menepati janjinya itu melalui Maria dan Yusuf, mereka percaya bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan ketika mereka percaya, mereka menjadi alat Tuhan. Mereka menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, dan pada akhirnya melalui merekalah Tuhan Yesus berkarya di dunia. Tuhan memakai Maria dan Yusuf, orang-orang yang sederhana yang sebenarnya tidak begitu dipandang oleh dunia. Ya adik-adik, begitu juga dengan kita. Kita mungkin tidak begitu dipandang oleh dunia, tapi ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab atau Tuhan memberikan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, maka yang paling pertama kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Memastikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai jalan satu-satunya ke surga, sebagai seorang penebus, sebagai juru selamat kita. Dengan sungguh-sungguh memastikan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus, maka adik-adik pasti akan ditolong melewati setiap persoalan dan tantangan yang ada. Ketika Tuhan memastikan kita bisa masuk surga, pasti ada banyak hal juga yang Tuhan pastikan Dia akan menolong kita. Ya, kesulitan seperti apapun yang adik-adik temui sekarang, sakit penyakit atau masalah demi masalah dalam keluarga atau diri sendiri, adik-adik, satu hal yang adik-adik harus disadari adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Begitu juga seperti yang Dia lakukan kepada Maria dan Yusuf. Maukan seperti Maria dan Yusuf? Mari kita belajar sama-sama dari Maria dan Yusuf. Belajar untuk percaya dan akhirnya taat dengan segala rencana yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah dan pasti berat. Tapi ketika kita memiliki Tuhan Yesus, maka apapun itu tidak akan pernah kita dibiarkan sendiri. Ya adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk menutup cerita di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan di hari ini kami boleh dengar firman Tuhan tentang Maria dan Yusuf. Kami bersyukur cita Tuhan karena kami
diingatkan bahwa ketika kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan, sebagai satu-satunya juru selamat, maka Engkau akan memastikan kami pasti masuk surga. Tapi bukan itu saja Tuhan, Engkau juga menolong kami ketika kami menjalani hidup kami di dunia ini Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah adik-adik semua dimanapun mereka berada dengan setiap tugas tanggung jawab pergumulan mereka masing-masing. Dan biarlah mereka juga memastikan mereka sudah berada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik di rumah semuanya sudah menghafal firman Tuhan yang diberikan minggu lalu? Kalau sudah, mari kita hafal bersama-sama ya. Lukas 3 ayatnya yang ketiga B. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita ulangi satu kali lagi ya. Lukas 3 ayatnya yang ketiga B. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bagaimana adik-adik bisa menghafal? Ya, hebat! Kali ini kita akan melanjutkan dengan menghafal ayat firman Tuhan yang akan dihafal di minggu yang akan datang. Lukas pertama ayatnya yang ke-38. Lukas pertama ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita ulangi satu kali lagi ya. Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Selamat menghafal adik-adik. Ya adik-adik, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi, kita akan menaikkan satu pujian lagi untuk menutup ibadah ke sekolah minggu kita hari ini. Kita akan menaikkan Joy to the World. Come, let us receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Joy to the world, the Savior's reign. Let men their songs employ. When fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, 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 repeat the sounding joy. Ya adik-adik, mari kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan, bahkan Tuhan boleh menuntun, memberkati dari awal ibadah sampai dengan berakhirnya di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua adik-adik sekolah minggu yang telah mengikuti boleh terberkati, mereka boleh bertumbuh di dalam-Mu Tuhan, mereka sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka dengan segala aktivitas mereka, dengan keluarga mereka masing-masing, dengan pergumulan mereka masing-masing, sekolah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Dan biarlah dengan kasih-Mu Tuhan, mereka boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ada bersama-sama dengan kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai hari ini. Sampai jumpa. Shalom.